my channel, Ziad Alhoir TV. Jangan lupa subscribe ya, tekan loncengnya. Selamat menonton. Masalah tuh bertubi-tubi gitu ya, nggak selesai-selesai ya Bunda Betty ya. Nah eta gitu kan, jadi konten Pengalaman. gitu. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Nah itu adalah suatu pertanyaan yang sangat-sangat salah banget. Jangan pernah ibu-ibu, kakak-kakak, akang, teteh yang solih-solihah bertanya kepada Allah kenapa harus aku. Itu dosa. Jangan, nggak boleh. Jadi diperbaiki ya. Kalau misalnya ada permasalahan, Masya Allah, terima kasih ya Allah, Kau menunjuk aku. Jadi setiap kita ada masalah, apa dulu yang kita pertama harus hadapi? Sabar. Bersyukur. Syukur. Karena apa? Karena Allah memilih kita di antara ribuan manusia, jutaan manusia, miliaran manusia di luar sana. Pantes. Allah memilih kita untuk apa? Untuk menguatkan kita, untuk melatih kita supaya apa? Supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih tangguh lagi. Ya. Iya betul. Dan rasanya tuh untuk ketemu orang tuh kayaknya Mager. malu gitu. Seperti kita mau dihakimi sama orang gitu. Padahal sama orang mah tanya hotel urusan mana gitu kan. Tapi kita tuh merasa pada saat kita punya masalah kayaknya semua tuh menuding kita, betul nggak? Betul. Seolah-olah kita tuh orang yang patut dihujat, patut dimusuhi, patut diasingkan gitu ya. Ya. Tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk menguatkan kita. Dan bersyukurnya adalah pada saat kita mendapatkan ujian, pada saat kita mendapatkan masalah, ya, justru itu adalah sebuah keberkahan yang terpendam. Apa tadi itu? Ya, jadi apa tadi? Hadapi. Yang pertama kita syukuri. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan musibah ini, mendapatkan ujian ini. Karena nggak semua dapetin ujian Allah. Yang kedua apa? Kita bertobat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bu, yang namanya ibu-ibu ngegibah masa hari-hari, betul? Nah, gibahan kita itu kita nggak tahu apakah itu menyakitkan hati orang lain. Betul. Ngegibah bebusa, ternyata yang digibahin di belakang kita. Mampus nggak sih? Mampus. Mampus. Makjub nggak? Nah, pastinya itu akan menyakiti orang yang mendengar dia dibicarakan oleh orang lain. Gimana kalau itu terjadi pada kita? Refleksi. Setiap kita menghadapi musibah atau setiap kita melihat orang sedang berkesusahan, empati. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Apa yang akan kita lakukan kalau seandainya kita menghadapi permasalahan yang sama? Jadi kalau teman kita dapat musibah, dapat ujian, syukurin. Tidak begitu. Lu sih Mak, jalan-jalan mulu gitu kan. Saya diomelin sama Teh Eli, gak mau diem sih lu Mak gitu kan. Ya alhamdulillah, terima kasih banget udah diingetin gitu. Karena memang kadang-kadang kita tuh suka nggak ngukur diri juga gitu ya. Allah tuh udah ngasih kamu itu batas kapasitas yang nggak boleh lebih dari itu. Jadi waktu saya sakit itu si dokternya tuh bilang yang membuat kamu sakit itu satu, kamu bekerja melebihi kapasitas tubuh kamu. Yang kedua, pola hidup kamu yang tidak sehat. Yang ketiga, kamu kurang istirahat. Yang keempat, kamu kurang bersyukur. Kamu kurang bersyukur? Ya iya. Kenapa enggak? Allah sudah memberikan kamu sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya organ tubuh, tapi kamu tidak mensyukurinya dengan tidak memeliharanya dengan baik. Kamu nggak bersyukur sama Allah, kamu dikasih makan enak, bisa istirahat tepat waktu. Lah kamu malah begadang, kamu malah tidur larut, nonton apa? Drakor, Drama Korea. nonton TikTok, scroll up gitu. Ternyata udah jam 1, jam 2, Iya, udah mau tahajud lagi. Tahajud lewat karena ngantuk, karena kita terlalu larut. Malam. Apa kuncinya? Kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan sama kita. Ini kok jadi kayak ustazah ya? Karena kalau sering
bisnis teman-teman udah paham lah ya. Tadi juga sama Kak Muslim sudah dikasih tahu trik bisnis. Ini lebih kepada pengalaman saya yang saya alami selama 3 bulan ini. Saya dapat musibah, ujian, sakit yang luar biasa gitu ya. Saya sekarang sudah tidak punya satu organ tubuh ya. Empedu saya sudah diangkat, satu kantong empedu itu, dan ternyata empedu itu adalah penyaring racun lemak dalam tubuh kita. Jadi itu sekarang saya sudah nggak punya. Jadi mudah lelah, mudah capek, mudah emosi, nya alhamdulillah naon teh emosi gitu. Nampak batur teh gitu ya. Nah, tapi itu jadinya ternyata ujian buat kita. Kita diselamatkan sama Allah gitu dari musibah yang mungkin lebih besar lagi dari itu. Kalau nggak diangkat empedunya, bisa jadi nanti akan jadi kanker, bisa jadi nanti akan lebih membahayakan tubuh kita. Jadi Allah tuh udah sebaik-baiknya deh pelindung kita gitu. Jadi kalau misalnya dikasih musibah, dikasih ujian, tidak boleh mengeluh, terima itu ikhlas lillahi ta'ala. Allah kembalikan lagi solusinya. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas dengan ujian yang Allah berikan kepada saya. Saya mohon jangan keluarin, jangan tinggalkan saya barang sedetik pun. Sebenarnya Allah tuh gak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Betul gak? Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar, tempenya belum digoreng. Ya, iya Bentar betul. ya Allah, lagi tanggung, ngirim dulu gitu ya. Ada jumur mau panjang ini sampai jam 3. Asus dulu kan di warung bungkul gitu ya. Ternyata di warung kan ketemu sama Bu RT, oh ngerumpi. Jam 2, jam 3, habis waktu zuhur telat. Waktu asar kita di jalan, waktu maghrib kita kelelahan, waktu isya kita sudah ngantuk ketiduran. Salat isyanya jam 4 subuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Digabungi aja masalah tahajud misalnya. Ya, jadi intinya tuh Allah tuh tidak pernah meninggalkan hambanya, tapi hambanya lah yang lalai, yang meninggalkan Allah. Jadi menggampangkan gitu. Apa yang Allah kasih sama kita tuh gampang. Mau baca Quran, besok lagi aja. Sekarang mah mau ke ini dulu, gitu, mau ngafe dulu, mau ngopi dulu misalnya kayak gitu. Sampai kita lupa. Sementara itu tuh udah satu paket yang Allah kasih sama kita gitu. Oh kita sakit, teman kita pasti balik lagi kan. Quran, kena saja udah ngadunya sama siapa? Sama Allah. Mau ngadu sama teman main kita. Teman main kita kok malah masih main sama teman-teman yang lain. Boro-boro ngerasain sakit kita doang. Tapi Allah yang selalu ada di sisi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya sangat bersyukur dengan sakit saya itu ternyata Allah itu maha pencemburu. Allah tuh nggak mau kita mencintai makhluknya melebihi kita mencintai Allah. Jadi berhala-berhala kita itu bukan lagi berhala yang berupa patung, tapi berhala kita berupa kesibukan kita, anak kita, suami, bisnis. Itu berhala-berhala baru kita saat ini gitu. Betul tidak? Berhala itu yang mengalihkan perhatian kita, yang mengalihkan cinta kita yang tadinya kepada Allah menjadi kepada manusia lagi, kepada anak-anak, kepada suami, pada pasangan, pada teman-teman gitu. Tapi sejatinya Allah tuh nggak mau kalau kita tuh jauh dari Allah. Jadi ditarik lagi tuh kita tuh. Ya Allah kok gini banget ya, banyak banget masalah. Jangan salah. Inama al-usri apa inama al-usri? Kadang-kadang kita berpikir nggak ada jalan keluar, tapi ternyata semua masalah itu sama Allah satu paket dengan solusinya. Allah kasih masalah, Allah kasih solusi. Allah kasih ujian, Allah kasih cara menyelesaikannya. Dan yang ketiga, perintah kita adalah pertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Entah itu dokter, entah itu teman, entah itu mentor, yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Permasalahan kita apa? Permasalahan bisnis. Pertemukan dengan teman-teman yang bisa membantu kita untuk meningkatkan bisnis kita. Dipertemukanlah di KBB misalnya. Di KBB ada mentor, ada teman-teman yang senasib seperjuangan. Kalau di rumah kita ngerasa kita yang paling susah, tapi kalau di sini, oh gening semuanya susah. Oh gening bukan cuma saya aja gitu ya. Ternyata pas ngobrol, Bu Fano masalahnya sama dengan Bu Rumi misalnya, sama-sama dikenalnya di pemasaran misalnya gitu. Misalnya ada lagi, oh kendala saya di produksi, kue saya bantet dulu, ketemu sama yang ahli bikin kue, dapat deh resep tuh. Gimana cara bikin kue supaya nggak batak lagi. So simple, tapi Allah itu mempertemukan kita tuh, mempertemukan kita bukan tanpa sebab, bukan tanpa rencana. Allah mempertemukan kita ini yang
tidak boleh bertanya apa tadi, kenapa harus saya, diganti menjadi saya bersyukur, alhamdulillah Allah memilih saya untuk mendapatkan ujian ini. Tandanya Allah akan menaikkan derajat kita. Pada saat saya sakit 3 bulan saya nggak ke toko Bu. Saya nggak mikirin gaji pegawai, saya nggak mikirin omset, saya nggak mikirin target. Dunia benar-benar saya tinggalkan. Tapi Allah maha menjaga. Allah memberikannya dengan jalan, ya rezeki banyak sudah diatur sama Allah. Saya punya 11 orang pegawai. Kalau dipikirin mau rumet, gaji dari mana, duit dari mana? Saya terbaring di rumah sakit, saya nggak bisa menunaikan tugas saya. Tapi dengan Allah menjanjikan semua orang akan mendapatkan rezekinya, Allah sudah jamin tuh rezeki orang-orang yang bekerja itu. Allah datangkanlah rezeki itu dari orang yang tidak bisa rasakan, dari mana-mana. Klien-klien lama menghubungi, ya kemudian sesuai. Alhamdulillah gitu, tanpa saya harus keluar, saya berbaring pun rekening saya terisi, gitu. Dan bisa bayar gaji karyawan. Ya, jadi yang kedua, tadi apa Bu? Yang pertama kita tidak boleh bertanya kenapa harus kita. Yang kedua kita harus bersyukur. Nah, dan yang ketiga kita harus menjaga banget jangan sampai ujian ini itu menjauhkan kita dari Allah. Justru Allah tuh kasih ujian supaya kita lebih dekat sama Allah. Tapi terkadang Bu, saat kita mendapatkan ujian, ternyata masih ada Bu yang larinya bukan kepada Allah, larinya ke dukun, larinya ke mana? Paranormal. Saya sakit nggak sembuh-sembuh, wah kayaknya saya disantet nih, langsung lari ke dukun. Coba balikin santetnya. Dan itu masih ada sih zaman sekarang ya kayak gitu-gitu ya. Kalau lihat di TikTok itu cerita-cerita seperti itu serem-serem ya. Cerita-cerita yang seperti itu tuh serem-serem. Dan biasanya kita pebisnis itu juga nggak rentan dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita ketahui. Makanya tetap berpegang teguh sama tali-tali Allah, tetap berpegang teguh pada positive thinking kita, hati kita yang bersih. Jangan sampai kita bersuuzon pada orang lain. Kita harus tetap jaga husnuzon kita. Ya, jadi kalau misalnya kita menerima ujian harus benar-benar ridho, ikhlas, kita kembalikan lagi sama Allah, kita mohon petunjuk sama Allah. Insya Allah Allah tuh akan naikkan derajat kita, Allah akan mudahkan segala rezeki kita. Allah menjamin kok semuanya, gitu. Iya teh, memang rezeki itu dijamin sama Allah. Tapi kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain juga kita nggak akan dapat apa-apa. Iya betul. Jadi sekarang kita doa, kita ikhtiar, terakhir baru kita tawakal. Jangan belum apa-apa nggak kerja nggak apa, tawakal teh kayak ayat datang gitu kan. Bu sadar Bu Eli ya, tidak akan bisa datang begitu aja tanpa kita berusaha gitu. Jadi saya sih cuma pendekatan itu aja pada hari ini. Saya hanya sharing pada saat saya sakit, oh ternyata Allah itu punya tujuan yang lebih baik dari kita, melindungi kita dari bahaya yang lebih besar lagi. Kalau saya nggak disadarin sama Allah sekarang, mungkin pada saat sakit nanti saya udah langsung dipanggil Allah gitu. Nggak lagi ada kesempatan kita untuk bertobat, nggak ada lagi kesempatan kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Masih Allah kasih, saya bersyukur masih Allah kasih waktu untuk bertobat, masih Allah kasih waktu untuk ibadah, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat saya lagi di sini. Saya tadi kemarin itu saya berpikir apa ini akhir dari kehidupan saya gitu. Saya di tempat tidur 12 hari itu cuma pakai pampers saja, di kamar mandi, di kasur, BAB di kasur, pipis di kasur. Satu hari pampers saya menghabiskan pampers 6 pampers. Jadi kalau satu pampers itu isinya 3-4 kali air pipis, berarti saya sehari itu 24 kali buang air pipis ya. Karena efek dari operasi itu masih banyak daleman-daleman yang belum beres kali ya. Jadi 12 hari terbaring itu saya merasa kayak Allah mati nih gue, ya Allah mati nih gue. Tapi alhamdulillah ternyata saya masih ada dan saya bisa bertemu sama ibu pada hari ini. Itu syukur luar biasa, alhamdulillah. Makasih ibu-ibu semuanya, jangan pantang menyerah, terus berbaik sangka sama Allah. Apapun yang kita hadapi hari ini tuh nggak akan selamanya, pasti Allah akan ngasih kemudahan, Allah akan kasih keajaiban yang kita belum tahu hikmahnya. Tapi di kemudian hari insya Allah itu akan ada hikmahnya. Begitu Bunda Devi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.